Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Aku Nasa Salsabila, perwakilan dari kelompok 5, izin menyampaikan apa yang ingin dibahas oleh kelompok 5. Jadi di sini kelompok 5 ingin membahas yang berjudul Laporan Keuangan Perusahaan Dagang dan Perusahaan Jasa. Adapun poin-poin yang ingin dibahas oleh kelompok 5 yaitu yang pertama ada pengertian perusahaan jasa dan perusahaan dagang, yang kedua perbedaan laporan keuangan jasa dan dagang, yang ketiga laporan keuangan perusahaan jasa, dan yang terakhir ada laporan keuangan perusahaan dagang. Jadi selanjutnya akan disampaikan oleh masing-masing anggota kelompok 5. Jadi langsung aja masuk ke video presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pembahasan pertama di sini itu adalah pengertian perusahaan jasa dan dagang. Yang pertama ada perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang memperoleh keuntungan dengan memberikan jasa kepada orang lain, misalnya salon, ojek online, dan laundry, dan masih banyak yang lainnya. Terus ada juga perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang memperoleh keuntungan dengan membeli lalu memperjualkan suatu barang atau produk, misalnya supermarket. Itu adalah perusahaan dagang yang menjual seperti berbagai macam barang kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, dan barang kebutuhan rumah tangga lainnya. Next, materi kedua, karakteristik perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Yang pertama aku akan membahas karakteristik perusahaan jasa. Itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada kegiatan utamanya menjual jasa. Sebuah perusahaan jasa tidak membuat sebuah produk dalam perusahaannya. Terus yang kedua, tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik. Perusahaan jasa tidak menjual sebuah produk dalam bentuk fisik ataupun dalam bentuk barang. Lanjut, yang ketiga, ada hasil produk jasa tidak dapat disamakan. Jika Anda menjual produk nyata, di mana barang yang dijual di antara konsumen akan memiliki bentuk dan hasil yang sama. Terus yang keempat, tidak memiliki harga pokok produksi. Yang kelima, ini yang terakhir, tidak ada standar harga yang umum. Dalam sebuah kebutuhan konsumen atau pelanggan biasanya selalu berbeda-beda tergantung keluhan atau keinginannya. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Zazi Nazila Violina. Kepada waktu dan tempat dipersilahkan. Halo semuanya, perkenalkan saya Zazi Nazila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik perusahaan dagang. Perusahaan dagang memiliki 6 karakteristik. Yang pertama adalah produk yang dijual adalah barang dagangan. Perusahaan dagang menjual produk yang sudah jadi dan siap dijual ke konsumen. Produk tersebut tidak mengalami proses pengolahan lebih lanjut sebelum dijual. Yang kedua, mempunyai persediaan barang dagangan. Perusahaan dagang harus memiliki persediaan barang dagangan yang cukup untuk memenuhi permintaan konsumen. Persediaan barang dagangan ini bisa berupa barang yang sudah siap jadi atau barang yang masih dalam proses pengiriman. Yang ketiga, pendapatan pokok berasal dari penjualan. Pendapatan pokok perusahaan dagang berasal dari penjualan barang dagangan. Oleh karena itu, perusahaan dagang harus mampu menjual barang dagangannya dengan harga yang cukup tinggi untuk mendapatkan keuntungan. Yang keempat, pemilik modal awal berasal dari harga pokok produk penjualan. Pemilik modal awal perusahaan dagang berasal dari harga pokok produk penjualan. Harga pokok produk penjualan adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membeli barang dagangan. Yang kelima, berfungsi sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Perusahaan dagang berfungsi sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Perusahaan ini membeli barang dagangan dari produsen dan menjualnya kepada konsumen.
Yang keenam, harga penjualan produk kembali lebih tinggi dari harga pembelian. Perusahaan dagang menjual barang dagangannya dengan harga yang lebih tinggi dari harga pembelian. Selisih antara harga pembelian dan harga penjualan inilah yang menjadi keuntungan perusahaan dagang. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan perusahaan jasa yang menunjukkan pendapatan dan beban dari suatu perusahaan dalam satu periode akuntansi. Laporan laba rugi perusahaan disajikan dan memiliki berbagai unsur kinerja keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Ada dua bentuk yang dapat digunakan. Yang pertama adalah bentuk langsung atau single step. Dalam bentuk ini, seluruh pendapatan dijumlahkan dan semua beban dijumlahkan. Dari selisih antara jumlah pendapatan dengan jumlah beban dapat diketahui besarnya laba atau rugi suatu perusahaan. Yang kedua adalah bentuk bertahap atau multiple step. Dalam bentuk ini, dalam laporan laba rugi diadakan pengelompokan atas jenis pendapatan dan jenis beban, di mana pendapatan dibedakan atas pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha, serta beban dibedakan pula atas beban usaha dan beban di luar usaha. Kemudian, dari selisih pendapatan dan beban diperoleh laba atau rugi perusahaan. Jadi, dapat disimpulkan, perbedaan laporan laba rugi single step dan multi step terletak pada cara penyajian akun. Cara penyajian akun laporan laba rugi single step yaitu menggabungkan semua pendapatan dan biaya menjadi dua baris ringkas, yaitu pendapatan dan beban. Sementara itu, laporan laba rugi multiple step memisahkan total pendapatan menjadi pendapatan dalam usaha dan pendapatan di luar usaha, dan beban usaha dan beban di luar usaha. Nah, untuk yang kedua itu yaitu adalah laporan perubahan modal atau capital statement. Laporan perubahan modal adalah laporan keuangan perusahaan jasa yang menunjukkan sebab-sebab adanya perubahan modal dari modal awal sampai dengan modal akhir periode. Dalam laporan perubahan modal ditujukan dengan perhitungan antara modal pemilik awal periode ditambah laba bersih, seperti yang tercantum dalam laporan laba rugi. Kemudian dikurangi dengan pengambilan pribadi pemilik atau PRIV sehingga diperoleh modal pemilik akhir periode. Nah, di sini udah ada contohnya tabel, yaitu laporan perubahan modal PT Lintas Nesia per Maret 2014. Di sini udah ada modal usaha awal yaitu 250 juta. Kemudian ditambah dengan laba usaha yaitu 13.500.000, kemudian dikurang oleh PRIV 236.500.000. Nah, hasilnya yaitu modal usaha akhir yaitu 27 juta. Nah, kemudian kita lanjut ke neraca atau balance sheet. Neraca adalah laporan keuangan perusahaan jasa yang menunjukkan keadaan keuangan atau posisi keuangan suatu perusahaan pada akhir periode. Posisi keuangan yang dimaksud terdiri atas jumlah aktiva, kewajiban, dan modal. Dalam penyusunan neraca harus diurutkan secara dengan tingkat likuiditasnya atau tingkat kelancarannya. Rekening yang lancar harus didahulukan menyusunnya, dan rekening yang kurang lancar disusun di bawahnya. Neraca dapat disusun dengan dua bentuk, yaitu bentuk stafel dan bentuk skronto. Nah, ini yang pertama itu kita jelasin bentuk laporan stafel. Neraca yang disusun dalam bentuk stafel artinya neraca yang disajikan dengan harta atau aktiva di bagian atas dan kewajiban serta modal di bagian bawahnya. Neraca bentuk stafel ini sering disebut juga dengan bentuk laporan atau vertikal. Ini udah ada contohnya neraca PT Lintas Nesia per 31 Januari 2014. Di sini yang kas kayak aktivanya itu ada di sebelah debit, kemudian pasifanya ada di sebelah kredit dengan nominal yang sudah balance yaitu 286.150.125.000. Kemudian selanjutnya itu neraca bentuk T atau skronto atau bentuk rekening. Neraca yang disusun dalam bentuk T artinya penyajian harta atau aktiva di sebelah kiri sedangkan kewajiban dan harta sebelah kanan. Neraca bentuk skronto sering disebut juga bentuk sebelah menyebelah.
Nah, ini udah ada contohnya, yaitu neraca PT Lintas Nesia per 31 Januari 2024. Di sini akun Aktiva itu di sebelah kiri, sedangkan akun Pasifanya di sebelah kanan. Biasanya kalau misalkan yang bentuk skronto ini biasanya yang sering banget digunakan oleh para pelajar akuntansi di saat kita menginput bagian neraca. Nah, ini udah ada sama, balance-nya juga sama, yaitu nominalnya 286.150.125.000. Kemudian penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gina. Baik, berikutnya ada laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan keuangan perusahaan jasa yang menunjukkan arus masuk dan arus keluar. Kas merupakan uang tunai atau saldo kas dan rekening giro, sedangkan setara kas merupakan investasi yang sifatnya sangat likuid. Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu. Dapat diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Dengan disesuaikan bisnis perusahaan tersebut, klasifikasi menurut aktivitas bertujuan memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh aktivitas tersebut terhadap posisi keuangan perusahaan serta terhadap jumlah kas dan setara dengan kas. Lalu berikutnya ada arus kas dari aktivitas operasi. Arus kas dari aktivitas operasi meliputi yang pertama ada penerimaan kas dari penjualan barang atau jasa. Yang kedua ada penerimaan kas dari royalti, fee, komisi, dan pendapatan lain. Yang ketiga ada pembayaran kas kepada pemasok barang atau jasa. Yang keempat ada pembayaran kepada karyawan. Yang kelima ada penerimaan dan pembayaran kas oleh perusahaan asuransi sehubungan dengan premi, klaim, anuitas, dan manfaat asuransi lainnya. Yang keenam ada pembayaran kas atau penerimaan kembali pajak penghasilan kecuali jika dapat diidentifikasi secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi. Yang ketujuh ada penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang diadakan untuk tujuan transaksi usaha dan perdagangan. Selanjutnya ada arus kas dari aktivitas investasi. Nah, arus kas dari aktivitas investasi meliputi yang pertama ada pembayaran kas untuk membeli aktiva tetap, aktiva tak berwujud, dan aktiva jangka panjang lain, termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi dan di aktiva tetap yang dibangun sendiri. Yang kedua ada penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan, peralatan, aktiva tak berwujud, dan aktiva jangka panjang lain. Yang ketiga ada perolehan saham atau instrumen keuangan perusahaan lain. Yang keempat ada uang muka dari pinjaman yang diberikan kepada pihak lain serta pelunasannya, kecuali yang dilakukan oleh lembaga keuangan. Yang kelima ada pembayaran kas sehubungan dengan future kontrak, forward kontrak, option kontrak, dan swap kontrak, kecuali apabila kontrak tersebut dilakukan untuk tujuan perdagangan atau apabila pembayaran tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan. Yang ketiga selanjutnya ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, arus kas dari aktivitas pendanaan itu meliputi yang pertama ada penerimaan kas dari emisi saham atau instrumen modal lainnya. Yang kedua ada pembayaran kepada para pemegang saham untuk menarik atau menebus saham perusahaan. Yang ketiga ada penerimaan kas dari emisi obligasi, pinjaman, wesel, hipotek, dan pinjaman lainnya. Yang keempat ada pelunasan pinjaman. Yang kelima ada pembayaran kas oleh penyewa guna usaha untuk mengurangi saldo kewajiban yang berkaitan dengan sewa guna usaha pembiayaan.
Perkenalkan, saya Rika Mardiani Putri. Di sini saya akan menjelaskan laporan laba rugi dari laporan keuangan perusahaan dagang. Nah, seperti dalam perusahaan jasa, pada umumnya laporan keuangan yang disusun dalam perusahaan dagang ini meliputi laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, laporan arus kas, dan saya akan menjelaskan bagian laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi menggambarkan sumber-sumber penghasilan yang diperoleh oleh perusahaan dalam menjalankan usahanya dan jenis-jenis beban yang harus ditanggung di perusahaan. Jadi, laporan laba rugi ini adalah laporan yang menunjukkan pendapatan dan beban pada akhir periode akuntansi. Nah, laporan laba rugi atau perhitungan laba rugi disajikan dalam dua bentuk, yaitu yang pertama ada bentuk langsung atau single step. Lalu apa sih laporan laba rugi dari bentuk langsung ini? Yaitu laporan laba rugi dengan bentuk single step dilakukan dengan menjumlahkan semua pendapatan menjadi satu, demikian pula bebannya. Nah, setelah itu dicarilah selisihnya. Nah, untuk contohnya bisa kita lihat di tampilan PowerPoint yang ada di layar. Terus bentuk yang kedua itu ada bentuk bertahap atau multiple step. Nah, penyajian bentuk bertahap ini adalah penyajian laporan laba rugi dengan bentuk yang dilakukan dengan memisahkan antara pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha, serta memisahkan pula antara beban usaha dan beban di luar usaha. Setelah itu dicari selisihnya hingga diperolehlah laba atau rugi usaha tersebut. Ini contohnya bisa kita lihat di layar yang ditampilkan di PowerPoint. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya itu pembahasan tentang laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal merupakan laporan yang menunjukkan adanya perubahan modal, yaitu dari modal awal menjadi modal akhir. Hal-hal yang perlu diperhitungkan atau yang mempengaruhi dalam penyusunan laporan perubahan modal antara lain: yang pertama, besarnya modal awal pada periode. Yang kedua, adanya laba atau rugi usaha. Yang ketiga, adanya pengambilan pemilik atau FREP. Yang keempat, adanya investasi tambahan dari pemilik. Yang kelima, besarnya modal akhir pada periode. Laporan perubahan modal hanya lazim berlaku dibuat pada perusahaan perseorangan, persekutuan, atau firma dan SIPI. Sementara itu, untuk perusahaan berbentuk perseroan terbatas atau PT, istilah untuk laporan perubahan modal adalah laporan laba ditahan, yaitu Return Earning Statement. Kita di sini ada contohnya, yaitu pada PD ASI Jaya Semarang, laporan perubahan modal untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2005. Itu untuk modal awal 24 juta rupiah, laba bersih setelah pajak 14.150.000 rupiah, di total menjadi 38.150.000 rupiah. Kemudian untuk FREP-nya 2 juta rupiah dan modal akhir 36.150.000 rupiah. Baik, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya tentang neraca atau balance sheet. Neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode, mengenai besarnya harta, utang, dan modal perusahaan. Data-data dalam menyusun laporan neraca pada perusahaan dagang bersumber dari kolom neraca pada kertas kerja dan modal akhir dalam laporan perubahan modal. Di sini juga kita ada contohnya. Nah, terima kasih atas perhatian teman-teman semua pada presentasi kelompok kita kali ini. Sebagai penutup, izinkan saya memberikan sedikit kutipan berharga untuk diingat teman-teman. Albert Einstein pernah berkata, "Cobalah untuk tidak menjadi orang yang sukses, melainkan menjadi orang yang bernilai." Izinkan saya berpantun juga. Burung elang terbang tinggi, singgah sebentar di atas dahan
10 jari kami angkat tinggi. Salah dan hilap kami mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.